80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun itu bukan waktu sebentar. Itu bisa berarti satu rentang hidup manusia. Dari bayi, remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua yang seharusnya sudah matang dan bijaksana. Puluh tahun, bukan waktu yang singkat bagi sebuah bangsa. Indonesia telah melalui 8 dasawarsa penuh gejolak, penuh harapan, penuh perjuangan. Since proklamasi dikumandangkan di tahun 1945, negeri ini telah dipimpin oleh 8 presiden: Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo. Masing-masing datang dengan cerita visi gayanya sendiri. Mereka adalah nahkoda yang membawa kapal besar bernama Indonesia mengarungi samudra sejarah. Setiap era adalah sebuah babak. Setiap pemimpin meninggalkan jejak yang membentuk wajah Indonesia hari ini. Perjalanan ini adalah kisah tentang jatuh dan bangun, kisah tentang tawa dan air mata sebuah bangsa besar yang terus mencari bentuk terbaiknya. Kisah 80 tahun ini bukanlah sekadar cerita tentang para presiden. Ini adalah cermin dari perjalanan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kisah Indonesia merdeka dimulai dari sosoknya, Soekarno, sang proklamator. Dengan suara lantang, ia membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Momen itu bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Soekarno adalah simbol perlawanan. Ia membakar semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Revolusi fisik menjadi ujian pertama bagi republik yang baru lahir. Visi Soekarno sangat jelas membangun bangsa yang berdaulat dan berdikari. Bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Ia memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara, menyatukan ratusan suku bangsa dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Di panggung dunia, Soekarno tampil sebagai orator ulung. Ia menolak tunduk pada dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat, Uni Soviet. Ia menggagas politik luar negeri bebas aktif. Setelah gejolak di akhir era Soekarno, muncullah Soeharto. Ia datang dengan janji yang berbeda. Bukan lagi retorika revolusi, melainkan janji stabilitas dan pembangunan. Era yang dikenal sebagai Orde Baru pun dimulai. Visi Soeharto sangat praktis, fokus pada pembangunan ekonomi. Ia ingin rakyat bisa makan, sekolah, dan hidup lebih baik. Trilogi pembangunan menjadi mantranya, stabilitas nasional yang dinamis. Trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Trilogi pembangunan, pemerataan pembangunan. Soeharto membuka pintu bagi investasi asing. Ia juga memprioritaskan sektor pertanian. Hasilnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pembangunan di era Orde Baru memang terasa nyata. Jalan-jalan dibangun, sekolah-sekolah didirikan di pelosok desa, puskesmas hadir untuk melayani kesehatan masyarakat. Namun, stabilitas itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Orde Baru adalah rezim yang otoriter, kebebasan berpendapat dibungkam. Siapapun yang berani mengkritik pemerintah akan berhadapan dengan aparat keamanan. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi di berbagai tempat. Selain itu, praktik korupsi. Pembangunan ekonomi yang terjadi ternyata tidak merata. Pada Mei 1998, Soeharto akhirnya lengser dari kursi kepresidenan. Lengsernya Soeharto membawa sosok tak terduga ke puncak kekuasaan, B.J. Habibie. Wakil presiden yang sebelumnya dikenal sebagai seorang teknokrat jenius. Banyak yang meragukan kemampuannya memimpin di tengah krisis. Namun, Habibie bergerak cepat. Ia sadar bahwa tuntutan utama rakyat adalah reformasi demokrasi. Visinya adalah membawa Indonesia keluar dari krisis dan meletakkan fondasi demokrasi yang kokoh. Masa pemerintahannya sangat singkat, hanya 17 bulan. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, ia membuat gebrakan-gebrakan fundamental yang mengubah wajah politik Indonesia untuk selamanya. Ia adalah pembuka gerbang reformasi. Salah satu kebijakan paling fenomenal dari Habibie adalah memberikan kebebasan pers. Keran yang selama 32 tahun ditutup rapat oleh Orde Baru, tiba-tiba dibuka lebar. Rakyat bebas berbicara, mengkritik, dan menyuarakan pendapat tanpa rasa takut. Habibie juga membebaskan para tahanan politik. Setelah Habibie, Indonesia memiliki presiden keempat yang unik dan penuh warna, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur. Seorang kiai intelektual, tokoh pluralisme. Terpilihnya Gus Dur adalah sebuah kejutan politik. Namun, ia berhasil menjadi figur kompromi di tengah parlemen yang terbelah. Visi Gus Dur adalah membangun Indonesia yang adil, terbuka, menghargai keberagaman. Ia ingin merangkul semua kelompok,
terutama kaum minoritas yang selama Orde Baru sering terpinggirkan. Humor dan gayanya yang santai menjadi ciri khas kepemimpinannya. Gus Dur membuat kebijakan-kebijakan yang sangat simbolis namun mendalam. Ia mencabut larangan perayaan Imlek bagi komunitas Tionghoa. Ia juga mengakui Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Langkah ini adalah sebuah pesan kuat bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama, tanpa memandang suku atau agamanya. Gus Dur juga mencoba pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik namun, langkah-langkah Gus Dur seringkali tidak konvensional dan menimbulkan kontroversi. Kurang dari 2 tahun, ia dimakzulkan oleh MPR. Ia adalah penjaga semangat pluralisme di masa transisi yang rawan. Setelah Gus Dur dimakzulkan, wakilnya, Megawati Soekarno Putri, naik menjadi presiden kelima. Ia adalah putri dari sang proklamator, Soekarno. Kehadirannya di puncak kekuasaan seolah membawa kembali memori tentang era pertama Republik. Namun tantangan yang dihadapi Megawati sangat berbeda. Indonesia saat itu masih berada dalam masa transisi demokrasi yang rapuh. Ekonomi belum sepenuhnya pulih dari krisis. Konflik di beberapa daerah masih terjadi. Visi utama Megawati adalah menciptakan stabilitas. Ia ingin menenangkan situasi politik yang gaduh dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gayanya cenderung hati-hati dan tidak banyak bicara. Di bawah kepemimpinannya, situasi ekonomi perlahan membaik. Kurs rupiah menjadi lebih stabil. Utang negara kepada IMF berhasil dilunasi lebih cepat dari jadwal. Pemerintahannya fokus pada program-program yang bersifat pemulihan dan konsolidasi. Salah satu pencapaian penting di eranya adalah peletakan dasar bagi pemberantasan korupsi. Megawati juga berhasil menyelenggarakan pemilu 2004, yang merupakan pemilihan presiden secara langsung pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu 2004 mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sebagai presiden ke-6. Ia adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemenangannya membawa harapan baru. SBY yang berlatar belakang militer dan dikenal santun, menjanjikan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih sejahtera. Ia memimpin selama 2 periode, total 10 tahun. Ini adalah satu dekade yang relatif stabil dan damai dalam sejarah Indonesia modern. Visinya adalah membangun Indonesia yang aman, adil, demokratis, dan sejahtera. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, bahkan di tengah krisis keuangan global pada tahun 2008. Pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Program-program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) diluncurkan untuk membantu masyarakat miskin. Di bidang perdamaian, prestasi terbesarnya adalah penyelesaian konflik di Aceh. Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani pada tahun 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Di panggung internasional, peran Indonesia juga semakin diakui. Era baru dimulai pada tahun 2014 dengan terpilihnya Joko Widodo, Jokowi. Ia adalah presiden pertama yang tidak berasal dari elit politik atau militer Jakarta. Pengusaha mebel mantan wali kota Solo Gubernur DKI Jakarta memberikan harapan akan adanya gaya kepemimpinan yang berbeda. Jokowi datang dengan citra merakyat dan fokus pada kerja nyata. Visi, membangun Indonesia dari pinggiran, fokus pada pembangunan infrastruktur. Ia percaya bahwa konektivitas adalah kunci untuk pemerataan ekonomi dan persatuan bangsa. Selama 2 periode kepemimpinannya, wajah Indonesia berubah secara fisik. Ambisi Jokowi dalam membangun infrastruktur sangat besar. Jalan tol dibangun Jawa-Sumatera, pelabuhan baru didirikan, bandara baru didirikan, bendungan raksasa dibangun. Di Papua, jalan Trans Papua mulai terwujud. Pembangunan ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dan meratakan harga barang. Selain infrastruktur, program-program kesejahteraan sosial, namun, pembangunan besar-besaran ini juga menuai banyak pro dan kontra. Salah satu kritik utama adalah soal utang negara. Pemerintah menambah utang luar negeri secara signifikan. Selain itu, Jokowi juga dikritik karena dianggap terlalu dekat dengan kelompok pengusaha besar atau oligarki. Demokrasi dinilai mengalami kemunduran. Pada tahun 2024, estafet kepemimpinan beralih ke tangan Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Indonesia. Setelah beberapa kali mencoba dalam pemilihan presiden sebelumnya, ia akhirnya berhasil menduduki kursi nomor 1 di Republik ini. Era kepemimpinannya masih sangat awal. Masyarakat masih menanti dan bertanya-tanya, ke arah mana kapal besar Indonesia akan ia bawa berlayar. Prabowo, dengan latar belakang militer yang kuat,
menjanjikan kelanjutan dari program-program presiden sebelumnya, sekaligus membawa visi baru tentang kedaulatan bangsa. Harapan dan pertanyaan besar menyelimuti awal pemerintahannya. Visi utama yang sering digaungkan Prabowo adalah kedaulatan. Kedaulatan di bidang pangan, kedaulatan di bidang energi, kedaulatan di bidang pertahanan. Ia ingin Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk kebutuhan-kebutuhannya. Program makan siang gratis untuk anak sekolah menjadi salah satu janji kampanyenya yang paling populer, sebuah upaya untuk meningkatkan gizi generasi penerus, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Di bidang pertahanan, ia berambisi untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, agar Indonesia disegani di kawasan. Di tengah ketegangan geopolitik global, visinya tentang Indonesia yang kuat dan mandiri terasa sangat relevan. Namun, seperti setiap pemimpin baru, Prabowo juga menghadapi banyak tantangan dan keraguan. Salah satu pertanyaan terbesar adalah bagaimana ia akan menyeimbangkan antara pendekatan nasionalistiknya, bagaimana ia akan mengelola utang negara yang sudah besar, sambil menjalankan program populisnya yang membutuhkan biaya sangat tinggi. Selain itu, masa lalunya yang terkait dengan isu hak asasi manusia masih menjadi bayang-bayang yang diperbincangkan oleh sebagian kalangan masyarakat sipil. Menjaga ruang demokrasi dan kebebasan sipil akan menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahannya.